Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas tentang budidaya ikan lele. Di video kali ini saya akan membahas tentang perawatan air kolam yang setelah diguyur hujan ya teman-teman. Jadi perawatan air kolam yang setelah diguyur hujan itu biasanya air kolam pH-nya itu terkadang naik ya, karena terkena air hujan teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita harus mengontrol pH air, atau bisa ditangani dengan cara-cara sebagai berikut. Cara yang pertama, kita ambil garam ya. Garam itu sangat baik untuk pengelolaan air yang terkena air hujan ya, air kolam yang terkena air hujan. Biasanya pH-nya itu naik teman-teman. Jadi untuk mengurangi pH itu bisa menggunakan garam krosok teman-teman. Seperti pada video kali ini itu terkena hujan, air kolam yang baru saja terkena hujan, langsung saja saya itu memberikan penanganan yang pertama. Karena apa? Air kolam sudah bagus, kemarin sudah difermentasi menggunakan IM4 ya. Ini airnya jadinya hijau dan bagus. Ini menggunakan IM4, kemudian ada molase teman-teman. Ini sudah hampir habis ya molasenya karena belum beli lagi. Jadi teman-teman harus tahu atau harus mengerti perawatan air kolam yang terkena hujan. Setelah terkena hujan, kita bisa merawat dengan cara memakai garam, yaitu garam krosok ditaburkan ke kolam sampai merata ya. Seperti saya ini sedang menaburkan garam yaitu ke kolam, guna untuk menyeterilkan air kolam yang terkena hujan, karena sangat berbahaya sekali. Jadi pH yang baik untuk ikan lele itu yaitu 6 atau 7 ya pH-nya. Terkadang bisa terkena air hujan itu pH-nya naik menjadi 9, 10, kadang juga bisa turun menjadi 3, 4. Itu sangat tidak cocok untuk ikan lele. Apalagi seperti saya ini di pembibitan ya. Kolam saya ini bibitnya banyak sekali, jadi saya harus berhati-hati di segmen pembibitan kalau terkena air hujan. Perawatannya cukup mudah, cuma menggunakan garam krosok itu alhamdulillah sudah steril. Itulah teman-teman perawatan kolam yang baru saja terkena atau diguyur air hujan ya. Jadi teman-teman harus benar-benar mengerti, khususnya di pembibitan, karena bibit yang masih kecil itu sangat rawan sekali teman-teman. Itu sangat rawan. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti dan jeli agar bibit kita setelah kena air hujan itu tidak oleng. Karena biasanya kalau terkena air hujan itu airnya berubah. Kalau bahasa Jawanya itu balik, warnanya balik, sing maune hijau, yang tadinya warnanya hijau itu bisa berubah karena terkena air hujan. Maka dari itu saya merekomendasikan kepada teman-teman harus bisa merawat air setelah kena hujan ya.
Dan semoga untuk para pembudidaya ikan lele itu bibitnya aman ketika di musim yang akan datang ini kan musim hujan. Itu sangat berbahaya sekali apabila kita tidak benar-benar teliti, tidak benar-benar jeli merawat air yang telah terkena air hujan, air kolam yang terkena air hujan. Itu sangat, dalam berbudidaya ikan lele itu harus bisa pandai-pandai merawat air kolam ya teman-teman, karena air itu sangat penting. Karena apa? Ikan lele itu ya hidupnya di air teman-teman. Jadi yang paling utama itu pengolahan air, harus bisa mengolah air terlebih dahulu. Seperti ini kelihatannya tidak kelihatan warnanya ya, padahal ini sangat bagus sekali. Ini ikannya sehat-sehat karena apa, kita bisa mengolah air. Jadi adaptasinya ikan atau bibit lele yang baru datang itu sangat mudah ya, karena kita bisa mengolah air. Di sini juga ini kolam yang baru saja dibersihkan. Nanti setelah bersih kita isi air, lalu air tersebut fermentasikan terlebih dahulu menggunakan IM4 dan molase ya, biar airnya cuma 3 hari itu langsung jadi. Kemudian setelah jadi, bibit kita masukkan dan bibit langsung bisa adaptasi dengan air tersebut.